Ya, selamat pagi. Saya dengan Dr. Kus. Ya, pada pagi hari ini saya akan membawakan mata kuliah tentang femoral artery puncture, di mana materi ini termasuk dalam salah satu mata kuliah radiologi intervensional. Oke, untuk materi ini objektif yang akan kita raih adalah tentang persiapan pasien untuk prosedur angiografi dan diharapkan residen dan mahasiswa mampu melakukan femoral artery puncture dengan benar dan aman. Ya, adapun bahasan pada hari ini meliputi tentang indikasi dan kontraindikasi. Lalu yang kedua tentang komplikasinya, yang ketiga tentang persiapan pre-prosedur, dan yang keempat tentang prosedur dan teknik. Ya, untuk indikasi sendiri adalah bagian dari percutaneous endovascular procedure. Lalu untuk mendiagnosis primary vascular disease. Lalu untuk vascular complication of trauma surgery or disease. Lalu untuk pre-procedural definition of vascular anatomy dan diagnosis dan lokalisasi untuk vascular tumor atau hypervascular tumor. Adapun kontraindikasinya adalah yang absolut adalah medically unstable patient dengan multisystem disfungsi. Nah, yang relatif untuk recent MCI, serious arrhythmia, dan electrolyte imbalance. Lalu untuk serious dokumen pas contrast reaction, impaired renal status, uncooperative patient, coagulopathies, or serious altered coagulation profile, inability to lie flat on angiography table, residual barium in abdomen, pregnancy, and Ehlers-Danlos syndrome. Ya, selanjutnya untuk komplikasinya adalah bisa mengakibatkan hemorrhage atau perdarahan, puncture sheath hematoma, atau retroperitoneal. Lalu pseudoaneurysma or other artery injury. Selanjutnya trombosis dan embolisasi. Ya, untuk pre-procedure preparation, persiapan sebelum pemeriksaannya, antara lain evaluasi dan dokumen pasien, meliputi medical history, pengobatan, dan pemeriksaan fisik. Lalu mencontohkan atau menjelaskan prosedur ke pasien tentang bagaimana prosedur akan dilakukan. Dan yang penting juga harus meminta informed consent atau persetujuan dari pasien untuk dilakukan tindakan tersebut. Lalu kita harus pastikan melakukan cek hasil laboratorium. Dan juga kita bisa mengkonsulkan ke referring atau klinikal sebelum tindakan. Nah, untuk prosedur tindakannya sendiri, kita harus mengecek fluoroskopi apakah bekerja atau tidak sebelum kita lakukan arteri puncture. Jangan sampai kita sudah melakukan arteri puncture tapi fluoroskopi tidak nyala. Nah, ini akan tidak bisa dilanjutkan pemeriksaannya. Sedangkan pasien sudah kita lakukan puncture. Jadi harus pastikan fluoroskopi berfungsi dengan benar atau dengan baik. Lalu untuk puncture harus steril dan preparasinya harus benar. Dan kita harus juga melakukan lokal anestesi pada area yang akan dilakukan puncture. Ya, oke. Berikut adalah beberapa teknik untuk melakukan puncture pada femoral. Nah, ini namanya teknik Seldinger, di mana kita mulai memasukkan jarum
secara perlahan pada arteri femoralis. Nah, pada gambar tersebut kita pastikan dulu jarumnya masuk dengan benar. Oke, step 1, insert the compound needle with inner cannula. Ya, step 2, placement of needle in lumen of vessel. Inner cannula remove atau kita lepas. Nah, step 3 kita masukkan guide wire melalui needle yang sudah terpasang tadi. Oke, untuk step 4 lepaskan needle. Nah, step 5 threading of catheter menuju area yang kita perlukan. Nah, yang keempat removal atau lepas guide wire setelah selesai. Oke, selanjutnya lokalisasi femoral artery dan inguinal ligament. Nah, pastikan nih kita harus mengetahui anatomi yang akan kita lakukan puncture. Nah, di sini areanya adalah pada gambaran femur kanan. Kita mau melakukan puncture pada arteri femoralis dextra atau kanan. Nah, di sini kita harus pastikan anatomi yang terdapat pada area tersebut, antara lain anterior spine, inguinal ligament, common femoral artery. Nah, ini adanya sekitar kaput femur. Ada area 3 cm ini yang akan kita tuju untuk melakukan puncture. Jadi pastikan harus benar posisi untuk puncture femoralsnya. Nah, oke. Untuk gambaran dengan menggunakan fluoroskopi akan tampil gambaran hitam putih seperti ini. Nah, kalau tadi gambaran ininya, gambaran di kertas, nah ini gambaran radiologinya. Jadi pada gambaran ini kita harus tahu mana yang arteri dan mana yang vena. Nah, ini kurang lebih lokasi yang tepat untuk melakukan proses puncture femoralis pada area tersebut. Oke, selanjutnya tekniknya lokalisasi puncture set by fluoroscopy over di atas femoral, kepala kaput femoral dengan teknik palpasi. Jadi kita menekan untuk mengetahui area kaput femoralis. Ya, contohnya pada gambaran di bawah ini, pasien kita tandain lokasi mana yang akan kita lakukan puncture. Ya, ini juga berikut tambahan gambarannya. Ya, selanjutnya yang ketiga, arteri harus masuk pertengahan sepertiga dari femoral kaput. Nah, ini tambahan yang tadi, jadi areanya kurang lebih seperti ini. Target yang B untuk melakukan fungsi. Ya, yang keempat, puncture di guiding dengan palpasi dengan tangan kanan. Oke, kita place the left middle and index finger above the below skin incisi, respectively, to palpasi the artery. Advance the access needle with the right hand, parallel to the course of femoral artery and approximately 45 degree with respect to the skin. The arterial pulsation felt all transmitted through the needle. Enter the artery with a steady forward thrust. Ya, oke, ini contoh yang keempat. Jadi menggunakan dua tangan. Jadi yang kiri bantu palpasi, yang kanan memasukkan.
Nah, sebelumnya kita harus memberikan lokal anestesi pada area yang akan dilakukan fungsi. Nah, yang kelima dengan panduan menggunakan alat ultrasound. Dengan ultrasound kita dapat mendecrease frequency of access-related komplikasi, precise identification of common femoral artery, and allow for direct single pass puncture. Nah, ini ideal untuk pasien untuk yang susah dipalpasi ya, jadi kita susah menentukan, atau dengan pasien yang gemuk, biasanya kita bisa menggunakan ultrasound gauging. Nah, contohnya seperti gambaran ini, pada irisan transversal dan aksial, sambil menusuk jarumnya, kita menggunakan alat ultrasound untuk menentukan lokasi ujung jarumnya. Ya, ini contoh gambarannya. Ya, ini juga contoh gambarannya. Ya, yang kelima, insert the guide wire. Lanjutkan untuk menahan introducer needle motionless. Insert the G-curve end of the guide wire into the introducer needle with the G-curve passing up. Advance the guide wire, talk to the introducer needle and artery. Do not force the wire, it slides smoothly. Yang keenam, insert the introducer step. Remove the introducer needle with firmly hold the guide wire. Advance the introducer step over the guide wire to the skin surface and hold the guide wire fixed at the skin surface. Next, advance the introducer step into the artery grabs and control the guide wire, where it protrudes from the distal end of introducer. Glue can using the corkscrew motion as necessary. Incrementally advance the entire leg of the introducer step. Remove the guide wire and the latter part of introducer cell. Withdraw while holding the catheter solely in place at the skin surface. Pass the introducer shot with saline. Ya, oke, ini contoh gambarannya. Setelah selesai, kita pastikan cabut puncturnya dengan benar. Oke, ini ada contoh bagaimana proses femoral puncture. Ya, ini bisa melalui radialis atau brachialis arteri, dan yang paling mudah dilakukan dengan femoral arteri karena pembuluh darahnya lebih besar. Ya, setelah melakukan sterilisasi pada area yang akan dilakukan penyuntikan, kita lakukan bius lokal pada area tersebut. Ya, masukkan Schrödinger needle dengan sudut 30-45 derajat. Nah, ini dari gambaran cross seksional.
Ya, oke. Tadi adalah contoh animasi dari proses femoral puncture. Nah, ini berikut adalah link materi femoral puncture yang bisa kalian pelajari dari situs web. Oke, untuk pesannya do not harm in femoral artery puncture. Oke, terima kasih.